sebelum ditutup maka saya akan bacakan dan jawab sebisanya beberapa pertanyaan, sebisanya. Kalau salah maka nanti diulangi lagi jawabannya. Bagaimana cara menyambut malam Lailatul Qadar bagi wanita yang sedang haid? Tentunya tidak dengan sholat, tidak dengan ibadah yang terhalang apabila dilakukan karena haid. Jadi perbanyaklah mengucapkan doa yang disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatu Aisyah mengatakan, apa yang aku lakukan apabila aku menemukan Lailatul Qadar? Nabi menjawab, banyaklah membaca doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa yang disuruh oleh Nabi untuk perbanyak di malam Lailatul Qadar. Bolehkah menghafal Al-Quran sedangkan kita belum sepenuhnya bisa membaca dengan benar seperti pelafatan huruf ataupun tajwidnya? Boleh. Menghafal Al-Quran sangat agung. Mudah-mudahan dengan menghafal Al-Quran tambah bagus makhrajnya, tambah bagus lafalnya, dan tajwidnya juga tambah faham dan bagus dengan menghafal Al-Quran. Tidak ada syaratnya harus bagus tajwid dulu, tidak ya. Jadi sambil berjalan, jadi tajwidnya dipelajari, makhrajnya dibujurakan, dan Al-Qur'annya dihafalkan, dan mudah-mudahan syukur-syukur bisa menghayati dan mengamalkan, tentunya dengan tahu artinya, belajar tafsir dan lain sebagainya. Amin. Tentang penggunaan tasbih elektrik untuk zikir, apakah boleh? Boleh. Masalah pahalanya tentunya mungkin lebih besar tasbih biasa. Kenapa? Karena tasbih biasa kan lebih sulit. Jadi sesuatu yang lebih sulit itu lebih besar pahalanya. Kata Nabi SAW kepada Sayyidatu Aisyah, ajruki ala qadri nasobiki, pahala engkau bergantung uyuhnya engkau. Nah kalau misalnya pakai tasbih yang biasa itu kan lebih uyuh menghitungnya, mengingatakannya. Kalau ini kan tinggal cetak-cetak aja. Tapi tidak apa-apa, dua-duanya dapat pahala insya Allah, selama yang dihitung zikir, sholawat. Jangan menghitung dagangan atau menghitung dan lain sebagainya pakai itu ya. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Bagaimana caranya menghadapi iman yang naik turun, serta bagaimana cara memperkokohnya? Memperkokoh iman dengan banyak berzikir. Di antara zikir yang menguatkan iman, la ilaha illallah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali setelah sholat zuhur. Itu juga memperkuat iman diantaranya. Belum lagi zikir-zikir yang lain. Pada intinya semua zikir itu adalah memperbaharui dan menguatkan iman. Iman turun naik wajar, karena memang sahabat-sahabat saja Nabi menyebutkan iman itu naik turun, artinya yazidu, yang kus, bertambah dan berkurang. Andaikan kalian dalam keadaan seperti ini, kata Nabi, waktu sahabat-sahabat semuanya khusyuk tatkala diceramai sama Nabi, niscaya malaikat bersalaman dengan kalian. Tapi iman itu bertambah dan berkurang. Nah, untuk memperkuatnya banyak-banyak berzikir dengan lisan, di hati kalau lisan tidak bisa, misalnya lagi ngomong-ngomong sama orang, hati tetap ingat sama Allah. Dan tentunya zikir itu wajib menghalangi kita daripada maksiat. Jangan sambil zikir sambil nampar orang, sambil zikir sambil berdusta. Nah, itu namanya zikirnya inca-incaan. Bagaimana taubat anak yang durhaka? Dia mengganti kedurhakaannya dengan bakti kepada kedua orang tuanya. Jika masih hidup, maka lakukanlah bakti itu. Jika sudah meninggal, dengan banyak-banyak
berdoa untuk keduanya, istighfar untuk keduanya, bersedekah pahalanya disediakan untuk keduanya, menyantuni orang-orang yang dicintai oleh keduanya, menyambung silaturahmi yang punya hubungan dengan kedua orang tuanya, dan lain sebagainya. Begitu tatkala seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana, apakah saya masih bisa berbuat bakti kepada kedua orang tua saya sedangkan mereka sudah tiada? Kata Nabi, bisa. Istighfar untuk keduanya, sedekah untuk keduanya, kemudian menyambung silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan berkat keduanya, kawan abah kita, keluarga yang dari abah, keluarga yang dari ibu, dan lain sebagainya. Kemudian mengingat kawan-kawan mereka, datangi, santuni, berbaik kepada mereka, dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua jika sudah wafat. Apa hukumnya sholat di rumah orang yang non muslim selama di rumah itu tidak ada kita melihat zahir najis? Boleh saja. Misalnya karpet bersih, asal kiblatnya tahu loh ya tanya sama dia nggak mungkin karena dia tidak sholat karena non muslim kan. Ya kita pakai kompas misalnya atau pakai HP yang ada kompasnya, boleh lah ya kan. Ya kita menghadap kiblat, yang penting bersih, tidak menjadi masalah kecuali kelihatan zahir bahwasanya itu ada najisnya, maka dihukumi najis. Tapi kalau ternyata tidak ada, maka suci secara zahir. Bagaimana cara menasihati orang yang suka ngutang? Ya cara menasihatinya ya diutang. Nah, jadi orang yang suka ngutang diutang sekarang. Aku ngutang sama kamu sekarang. Kamu kan sering ngutang. Nah, sekarang saya ngutang sama kamu. Gimana? Orang yang ngutang itu adalah lahan pahala bagi kita yang punya uang. Makin banyak orang yang ngutang kepada kita, berarti pertama kita makin kaya. Yang kedua, orang menyangka kita orang kaya, ya kan? Yang ketiga, menambah rezeki kita. Yang keempat, pahala kita. Orang ngutang itu membawakan pahala 18. Kalau sedekah itu pahalanya 10, uangnya hilang 10 kali lipat. Tapi kalau utang 18. Karena apa? Orang ngutang 1 juta, kalau sedekah 1 juta hilang udah. Kalau orang ngutang 1 juta, 1 juta kan nanti dibayar kalau dia bayar. Nah, sedangkan pahalanya 2 kali lipat pahala sedekah. Kata Nabi, al-qardu bid'ifain. Utang itu 2 kali lipat sedekah. Jadi kalau 2 kali lipat sedekah berarti kan 20, tapi kan modalnya terbulik. Nah, jadi dipotong 2, modal pertama dan modal kedua nggak usah, nggak ada modal karena terbulik duitnya, berarti 18. Nah, al-qardu bisa manati asyar kata Nabi. Utang itu 18 kali lipat. As-shadaqatu bi asyrati amsalihha. Sedekah itu 10 kali lipat, tapi mengutangi itu 18 kali. Ternyata logikanya apa? Karena 2 terbulik, modal itu terbulik. Nah, kalau kita mau utangi, jadi beruntung kalau kamu sering diutangi kawan. Ya, selama kamu masih mampu, silahkan, ya kan. Bagaimana hukumnya istri menyuruh suami untuk melakukan pekerjaan rumah? Sebenarnya kata menyuruh itu tidak pantas, karena menyuruh itu adalah atasan ke bawahan, sedangkan istri adalah bawahannya suami, bukan suami bawahannya istri. Ya mungkin meminta, memohon, atau minta tolong, itu lebih halus bahasanya. Ya tidak masalah kalau memang ternyata suaminya ringan saja, senang saja, enjoy aja kata bapak. Tapi jangan juga berlebihan, jangan juga menyebabkan fitnah. Apa contohnya menyebabkan fitnah? Misalnya di hadapan orang nyuruh-nyuruh laki. Nah orang kan kena bisa curiga, orang kena kenapa jadi kayak itu aja. Nah orang jadi perasaan kada baik gara-gara kamu di depan orang. Ya mungkin kalau misalnya harus menyuruh minta tolong, ya tidak di depan orang, kemudian juga minta tolong dan lain sebagainya. Karena sepantasnya yang namanya menyuruh itu adalah
pemimpin kepada yang dipimpin. Caranya, ada seseorang yang menggadaikan kendaraannya kepada saya, apakah boleh saya memakai kendaraan tersebut? Boleh, yang penting izin, dan cara memakainya itu tidak dengan cara yang tidak pantas atau berlebihan. Apa maksudnya? Misalnya seharusnya kan kendaraan itu paling banyak berdua, ini diisi bertiga, nah berarti sudah teledor. Dan apabila teledor, maka itu jika rusak wajib untuk mengganti. Adapun jika pemakaiannya pemakaian wajar, rusak, maka itu tidak wajib mengganti, karena barang dagangan itu diperbolehkan untuk diambil faedah selama faedahnya itu bukan faedah yang istihlak, faedah yang menghabiskan. Kalau faedah yang menghabiskan tidak boleh, seperti misalnya digadai sapi perah, tiap hari diambil susunya, nggak boleh ya. Jadi itu tetap hak milik orang yang punya barang itu. Gadai itu hanya jaminan untuk membayar utang, orang berutang, terus jaminannya barang ini. Itu kewajiban orang yang menerima gadaian menjaga barang itu dengan baik supaya tatkala dikembalikan dia bayar utang tetap utuh dan tidak rusak. Kemudian suami saya sudah meninggal 5 tahun yang lalu dan meninggalkan 4 orang anak. Bagaimana cara membagi harta warisannya menurut agama Islam? Kembali kepada guru-guru yang faham dalam warisan, karena warisan itu harus detail. Anaknya itu 4, laki-laki atau perempuan dan lain sebagainya. Meninggalnya harus diperhitungkan. Kemudian siapa saja lagi ahli warisnya, itu detailnya panjang, tidak mungkin kita bahas di sini. Pada intinya datangilah guru-guru yang paham tentang ilmu waris dan ceritakan lebih lengkap. Gimana caranya niat yang benar supaya jangan waswas, dan gimana contoh niat imbiasul qalbi? Mohon penjelasan guru. Imbiasul qalb itu artinya membayangkan di dalam hati atau bergeretek di dalam hati untuk melakukan suatu pekerjaan yang akan dia lakukan pada waktu itu. Menurut Imam Abu Hanifah, imbiasul qalb itu cukup, tidak perlu niat. Jadi cukup dia ingin, ya sudah, sholat aja gitu. Tapi itu mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu tidak cukup imbiasul qalb, tapi wajib ada qasad, wajib ada ta'yin, dan wajib ada fardiyah, yaitu 3 macam ini. Bagaimana caranya? Usolli, saya sholat, ini namanya qasad. Kemudian zuhra, nah itu namanya ta'yin. Fardhu zuhri, fardhu itu namanya fardiyah. Zuhri artinya ta'yin, harus ada 2. Jadi usolli fardhu zuhri sah ya. Kalau misalnya ditambah mustaqbil kiblat, salah barokat, itu cuma sunnah saja. Jadi niat wajib 3 hal itu. Nah, kalau misalnya hanya di dalam hati berkehendak saja, itu namanya atau imbiasul qalb, itu menurut Imam Abu Hanifah itu boleh. Di bulan Ramadan itu sunnah, apakah boleh mandi malam? Itu sunnah apa ini? Apakah mandi di setiap malam? Bukan sesuatu yang sunnah, tapi ini sesuatu yang mustahabah yang dianjurkan oleh para ulama demi untuk mentakzim Ramadan. Ramadan adalah bulan yang sangat pantas untuk kita takzim di dalamnya. Di antara takzim malam Ramadan adalah kita mandi di setiap malam bulan Ramadan. Mungkin tidak harus ba'dal maghrib, bisa ba'dal tengah malam atau bisa sebelum fajar barangkali, yang penting diniatkan ta'zim Ramadan, untuk mengagungkan bulan Ramadan. Kalau misalnya berhalangan, seumpama ada sakit atau misalnya ada rematik dan lain sebagainya, kata dokter kalau mandi malam itu nggak baik, maka silahkan, nggak apa-apa, karena ini pun juga mustahabah.
Mustahabah itu artinya anjuran para ulama yang mana mereka menyimpulkan dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tapi itu adalah amalan mentakzim. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa caranya mengetahui nasab kita sedangkan orang tua kita kada tahu dan kai nini kita sudah meninggal dunia, dan ulun pernah mendengar kawa diberitahu lewat mimpi. Pemberitahuan nasab lewat mimpi tidak bisa dijadikan hujah. Karena apa? Hujah atau autentikasi atau kepastian nasab itu adalah melalui saksi-saksi dan juga apa yang disebutkan atau pencatatan dan lain sebagainya. Yang jelas kita semua seperti saya, ini nasab saya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Saya yakin itu, ya kan? Karena walaupun misalnya tidak perlu mimpi dan tidak perlu saksi-saksi, saya adalah cucunya Nabi Adam. Ya, jadi mungkin ada sebahagian orang yang mempunyai pengetahuan dan ilmu untuk hal-hal seperti itu, tapi jika bukan catatan fisik atau data yang autentik, itu tidak bisa dijadikan hujah penentuan nasab. Mungkin hanya sebagai istiqnas atau pendukung saja. Saya sendiri tidak punya ilmu ini. Ada beberapa menit lagi. Apakah bisa sholat tarawih dilaksanakan 4 rakaat dengan 1 kali salam dan witirnya langsung 3 rakaat? Sholat tarawih sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab madhab Syafi'i itu adalah 2 rakaat 2 rakaat. Kalau 4 rakaat maka akan menjadi sunnah mutlaqah dan tidak bisa disebut tarawih. Coba kita lihat di dalam kitab Takrirat Sadidah, kemudian dalam kitab-kitab yang lain. Jadi sholat tarawih itu, tarawih artinya istirahat, maksudnya 2 rakaat istirahat, atau 4 rakaat tapi 2 rakaat 2 rakaat itu istirahat. Kalau misalnya ternyata dilakukan lebih daripada 2 rakaat, maka kata ulama dinamakan sholat sunnah, bukan tarawih, sholat sunnah mutlaqah atau tapi itu hanya sekedar penamaan saja ya. Tarawih itu pun juga penamaan saja. Dan witirnya langsung 3. Kalau witir boleh langsung 3, boleh langsung 5, boleh langsung 7, boleh langsung 9, boleh langsung 11 juga boleh. Kalau witir silahkan. Tapi sholat sunnah itu dibedakan dengan sholat wajib, tidak ada tasyahud awal. Jadi tasyahudnya tasyahud akhir saja. Sholat sunnah. Jadi kalau misalnya sholat sunnah itu 4 rakaat, mereka tidak pakai tasyahud awal, langsung aja 4 rakaat tasyahud akhir, supaya berbeda dengan sholat fardu. Karena sholat fardu itu 2 rakaat ada tasyahud awal, 2 rakaat yang 4 rakaat dan begitu seterusnya. Jadi mungkin begini, kalau memang 11 rakaat ya terus saja laksanakan sampai terakhir 11 rakaat baru dia tasyahud. Atau 10 rakaat dia tasyahud tapi salam, berdiri lagi 1 rakaat. Ya, gitu ya. Bagaimana mengqadha salat akan tetapi lupa berapa kali yang harus diqadha? Maka sebahagian ulama mengatakan itu dia mengira-ngira. Kalau tidak ketemu juga, maka kata ulama boleh dia melaksanakan dengan berniat qadha yang dia tidak mengetahuinya. Dia tidak mengetahui jumlahnya dan dia tidak mengetahui kapan meninggalkannya. Tapi yang mu'tamad mengatakan qadha itu di antara syaratnya adalah niatnya itu kan tahakkukul muqtadi. Tahakkukul muqtadi itu benar-benar ia dituntut untuk melaksanakan itu. Artinya dia tahu bahwa saya ketinggalan gitu loh. Kalau tidak tahu maka tidak boleh. Akan tetapi ada pendapat yang membolehkan apabila ada maka ini menjadi qadha gitu loh. Sebagaimana wudu, apabila aku berhadas maka ini mengangkat hadas, apabila ternyata aku masih belum batal maka ini menjadi
tajdidul wudu dengan syarat dia sudah memakai wudu yang pertama, sudah memegang Quran atau sudah sholat, wudu yang pertama itu. Kalau tidak, kata ulama nggak boleh, sebab wudu kedua itu berarti mengabaikan atau menganggurkan wudu yang pertama. Percuma wudu pertamanya nggak dipakai, kata ulama seperti itu. Mana yang lebih ulun utamakan antara menyicil hutang atau menafkahi keluarga ulun? Karena di rumah saja. Oh, ini sudah, jangan dibahas anunya, masalahnya hutang dan keperluan darurat. Menafkahi keluarga itu adalah darurat. Hutang apabila ternyata tidak bisa kita bayar karena kita menafkahi keluarga, maka orang itu dianggap zu usrin, zu maksarah, artinya orang yang punya kesempitan. Maka dalam ayat ad-dain disebutkan fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila orang yang punya utang itu sulit, situasinya sempit, tidak bisa untuk membayar, maka wajib ditunggu sampai dia mampu. Begitu, sampai dia mampu. Jadi kewajiban membayar hutang adalah tatkala kita mampu. Jadi kamu punya utang 1 juta, tapi nggak ada duit, ya kada wajib bayar hutang. Ya kena, kalau kamu punya uang wajib bayar hutang. Nah, dalam hal ini nafkah keluargamu wajib untuk kau berikan lebihnya untuk membayar hutang, mungkin nyicil dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu punya sepeda motor, jual sepeda motormu untuk bayar hutang loh ya. Kan itu sudah lebih daripada untuk keluarga. Ini kalau memang kada bisa sama sekali apa-apa dijual misalnya, nah itu ada perincian yang panjang masalah itu ya, dalam kata ulama. Saya ini sering dapat ujian macam-macam dalam menjalani hidup. Waduh, kita semua sama. Tapi beliau bertanya kepada seorang kiai. Jawabnya kiai itu syukuri saja. Wah, akhirnya saya tambah bingung. Maksudnya seperti apa dari jawaban syukuri saja itu? Begini, ujian itu adalah salah satu fenomena hidup kita. Ujian itu adalah sesuatu yang menyedihkan kita. Itu akan hilang kalau kita sadar bahwasanya ujian dihadapi oleh semua orang. Orang kaya apakah tidak diuji? Diuji. Bahkan lebih banyak ujiannya daripada orang miskin. Orang miskin cuma diuji kurang makan, kurang minum, orang kurang pakaian. Kalau orang kaya diuji dengan orang minta sedekah, orang yang mau ngutang, orang yang minta bantuan dan lain sebagainya. Karena dia kaya, lebih banyak ujiannya. Jadi orang yang ingin kaya harap siap untuk menjadi kaya. Apa siapnya? Siap didatangi orang minta bantuan, siap didatangi orang minta sumbangan, siap didatangi orang hendak berhutang, siap dan sebagainya. Kalau nggak siap jangan kaya, karena berarti kamu tidak siap, dan gitu. Lebih baik miskin. Orang miskin begitu nggak ada duit ya tidur. Ini ya. Jadi di sini ujian hidup itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya syukuri dari kiai itu, mungkin beliau melihat yang enak dari diri kamu lebih banyak dibandingkan yang tidak enak. Apa ujiannya? Oh, saya tertipu rugi sekian M. Oke, tapi matamu kan masih melihat, telingamu masih mendengar, awakmu masih sehat, keluargamu juga demikian. Oh, ini luar biasa nikmat-nikmat Allah. Syukuri yang itu, jangan pandang yang sakitnya. Karena orang hidup di dunia yang paling sakit pun ternyata masih lebih banyak nikmatnya daripada fitnah atau ujiannya.
Nah, ini yang harus kita sadari. Jadi tatkala ujian jangan kita mikirkan itu saja, lupa bahwasanya otak kita masih kau berpikir berarti nikmat. Lupa kita masih bisa makan itu nikmat. Lupa kita masih bisa berjalan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya nikmat Allah yang ujian satu kali kecil, kan begitu kalau kita sadar. Itu maksudnya kiai tersebut. Ya, itu secara singkat ya. Terima kasih banyak. Kemudian apa hukumnya kalau saya ngambil uang suami saya tanpa bilang, dan yang paling sering uang disisa di baju kotor. Wah, ini mudah-mudahan uang sisanya ini gede-gede ya kan, dana uang sisanya. Nah, harta suami itu adalah harta suamimu, bukan harta kamu. Tatkala engkau mengambil, maka seharusnya engkau minta izin. Tapi jika yang kamu ambil itu 50% lebih suamimu akan ridho, nggak apa-apa kamu tidak izin. Paham ya? Artinya begini, saya mengambil kamu, bukan saya, kamu yang tanya ini mengambil uang suamimu berapa? 100.000. Oh, suaminya itu miliarder kok. Ya, ini kira-kira suaminya rela apa enggak? Yo, sangat rela, cuma segitu. Nah, beda kalau suamimu ternyata kuli bangunan atau buruh kasar yang penghasilannya cuma 100.000 sehari. Tiba-tiba kamu ambil 100.000, gimana dia mau belanja? Pasti dia marah. Nah, yang dikhawatirkan itu marahnya, karena ini masalahnya hubungan suami dan istri ya. Artinya istri ada hak, tapi setelah diberi oleh suami, tentunya seperti itu. Jadi jika yang kamu ambil itu dalam perhitungan si istri, suaminya akan ridho, silahkan. Tapi lebih bagus bilang setelah itu, bepadah bagus lagi kayak itu. Nah, kalau sekiranya mengambil itu yang akan menyebabkan marah, tidak dibenarkan, sangat tidak dibenarkan, karena pasti nanti rembetannya kepada masalah ketimpangan berumah tangga dan itu berbahaya. Bolehkah menggabungkan puasa sunnah di bulan Syawal dengan mengqadha puasa Ramadan? Boleh, dan niatnya niat mengqadha puasa sunnah Syawalnya dapat. Ulun kada ingat mengqadha puasa Ramadan. Kayak apa kalau ulun kada ingat mengqadha puasa Ramadan sedangkan puasa Ramadan sudah masuk besok hari? Besok oh enggak, maksudnya ini jika masuk besok hari, ya berarti Anda wajib mengqadha setelah Syawal, tapi plus membayar dendanya 1 mud. 1 mud itu 6 ons atau selitar baras 1 hari. Jadi kalau puasa Ramadan itu tidak diqadha, seharusnya diqadha, nggak sempat masuk Ramadan satunya, mengqadha setelah Ramadan yang lain, maka itu plus 1 liter baras disedekahkan. Demikian, mudah-mudahan manfaat bagi kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.